Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. InsyaAllah di kesempatan kali ini judul yang kita ambil mengenai keutamaan dari ibadah salat yang kita lakukan setiap harinya. Keutamaan mengenai ibadah salat yang kita kerjakan minimal 5 kali dalam sehari semalam, yang mana dengan kita mengetahui keutamaan ini mudah-mudahan bertambah semangat, bertambah mencintai dan bertambah rindu dengan ibadah salat yang dia kerjakan. Yang mana ibadah salat memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan ibadah salat adalah sebaik-baik ibadah badaniyah yang dilakukan semasa seseorang hidup di dunia ini. Berkata dari pemuka tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, inna rajula la yusalli bil-layl fayaj'alu Allahu fi wajhihi nuran yuhibbuhu alaihi kulli muslimin. Sesungguhnya seorang hamba yang melakukan salat, khususnya salat at-tahajud di malam hari, yang pertama keutamaannya, Allah akan menjadikan wajahnya bercahaya. Jadi orang yang melakukan ibadah salat, khususnya salat malam, keutamaannya Allah akan jadikan wajahnya bercahaya. Fayarahu man lam yarah. Maka setiap muslim akan mencintai dirinya. Yuhibbu alaihi kulli muslimin. Setiap muslim akan mencintainya. Fayarahu man lam yarah fayaqulu inni la uhibbu hadzal rajul. Yang ketiga, setiap orang yang melihatnya pada pandangan yang pertama akan spontan berkata, sesungguhnya aku mencintai dia. Aku akan mencintai pria ini atau laki-laki ini. Ini keutamaan bagi seseorang yang bisa salat di malam hari. Allah jadikan wajahnya bercahaya. Allah jadikan manusia mencintainya, terutama istrinya atau suaminya. Maka kalau suami rajin salat, terutama salat malam, Allah bikin istrinya akan mencintainya. Allah bikin suaminya mencintai istrinya. Dan pandangannya
pandangan penuh kecintaan, rasa suka kepadanya. Ini diantara keutamaan dari ibadah salat. Yang berikutnya, keutamaan ibadah salat. Ibadah salat merupakan imaduddin. Imaduddin adalah tiang agama. Salat merupakan tiang agama. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka pada hakikatnya dia sedang menghancurkan agamanya. Maka kalau agamanya hancur, maka rugilah dia. Ibaratnya menghancurkan rumahnya sendiri, ibaratnya menghancurkan kendaraannya sendiri, ibaratnya menghancurkan usahanya sendiri. Pastilah dia akan mengatakan ini kerugian yang besar. Maka rugilah seseorang yang menghancurkan agamanya dengan meninggalkan salatnya. Kemudian di antara keutamaan ibadah salat, salat merupakan pemisah, pembeda antara keislaman dengan kekufuran serta kemunafikan. Maka orang yang menjaga salat itu sama dengan sedang menjaga keislamannya. Orang yang meninggalkan salat sama saja dengan jalan menuju kekufuran dan kemunafikan. Maka di antara ciri-ciri orang kafirin, munafikin di zaman Nabi adalah tidak mau salat, tidak mau mengerjakan ibadah salat yang Allah wajibkan. Maka maukah kita semua disebut orang yang kafir? Maukah kita semua disebut orang munafik? Jawabnya tidak. Jika tidak mau, maka kerjakanlah ibadah salatnya. Kemudian keutamaan yang berikutnya dari ibadah salat, ibadah salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan salat dia bisa menjaga diri dari melihat yang haram. Dengan salat dia diselamatkan dari perzinahan, perjudian. Dengan salat Allah jaga dia dari ucapan-ucapan yang kotor, dari harta yang haram, dari usaha yang tidak halal. Allah jaga dia dari dosa-dosa kemungkaran. Tetapi yang jadi masalah jika salat dosa jalan terus, salat bermaksiat rajin, maka apa yang salah? Salatnya atau apanya? Maka yang kita jawab, bisa jadi salatnya belum benar, bisa jadi salatnya belum khusyuk, bisa jadi salatnya belum dia hayati dan pahami apa yang ia baca dan dia kerjakan. Sehingga salat itu ibaratnya seperti jasad tanpa ruh. Seperti jasad tanpa ruh, kosong, hanya ada bacaan gerakan, tetapi tidak mentadabburi dan memahami salat yang dia kerjakan. Sehingga salat itu tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Maka hendaknya kaum muslimin perbaiki salatnya. Jadikan salat pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dikarenakan dengan memperbaikinya, barulah salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian berikutnya keutamaan ibadah salat. Ibadah salat adalah amalan terbaik manusia. Amalan terbaik setelah dua kalimat syahadah,
setelah syahadatain. Setelah syahadatain, amalan terbaik manusia adalah ibadah salat. Kemudian di antara keutamaan ibadah salat, salat itu bisa membersihkan dosa, bisa menggugurkan dosa. Ibaratnya kata Nabi, dosa menempel di tubuh seseorang. Salat ibaratnya sungai yang mengalir di depan pintu rumahnya. Ketika tubuhnya kotor, dia mandi ke sungai itu sebanyak 5 kali sehari semalam. Maka Nabi bertanya kepada sahabatnya, adakah kalian melihat kotoran yang masih menempel di tubuhnya? Kalau dia mandi 5 kali dalam sehari semalam, maka itu menunjukkan benar-benar salat itu membersihkan seseorang dari dosa-dosanya. Bahkan disebutkan di dalam hadis, ketika hamba itu salat, maka diletakkan seluruh dosanya di atas punggungnya. Maka setiap kali dia sujud, setiap kali dia ruku, maka dosa itu berguguran. Makanya dianjurkan kalau ruku, kalau sujud itu diperlama, khususnya ketika salat sendirian di malam hari atau selainnya. Karena ketika ruku dan sujud, dosa berguguran. Sebagian ulama mengatakan seandainya manusia melihat dosa-dosa yang sedang berguguran tatkala ruku dan sujud, niscaya mereka hampir-hampir tidak mau bangkit dari ruku dan sujudnya. Saking gembiranya melihat dosa-dosanya berguguran. Seperti melihat misalnya harta emas atau uang yang berguguran dari langit, pengennya terus jatuh uang itu dari langit dan dia menampungnya. Sementara ini yang berguguran adalah dosa, maka kegembiraan yang luar biasa ketika bisa menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian yang berikutnya, keutamaan ibadah salat. Salat adalah cahaya. Cahaya yang menerangi jalan seseorang di kehidupan dunia ini. Cahaya yang menerangi seseorang nanti di kegelapan di hari kiamat. Yang mana di dunia ini kita butuh cahaya. Betapa banyak di dunia ini orang yang seakan-akan punya cahaya padahal gelap. Dia tidak mengerti arah berjalannya. Dia tidak mengerti bagaimana menuju Allah. Dia tidak mengerti bagaimana menuju syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Hidupnya gelap, tidak tentu arahnya, dikarenakan hidupnya tidak memiliki cahaya. Begitu juga nanti pada hari kiamat, manusia akan merasakan kegelapan yang luar biasa tatkala matahari tidak lagi bersinar, tatkala bulan-bulan atau bintang-bintang sudah tidak lagi bersinar, maka tinggallah yang tersisa di hari kiamat itu kegelapan demi kegelapan. Disitulah manusia membutuhkan cahaya. Di antara cahaya yang menerangi adalah cahaya ibadah salat yang dia lakukan tatkala di kehidupan dunianya. Kemudian berikutnya, di antara keutamaan ibadah salat, ibadah salat adalah ibadah yang mengangkat derajat seseorang. Mengangkat derajat seseorang
fid dunya wal akhirah, tatkala di dunia, lebih-lebih nanti pada yaumul qiyamah, di akhirat. Maka ketika seseorang di negeri akhirat masuk surga misalnya, maka surga itu ada derajatnya, ada tingkatannya. Maka tingkatan seseorang di surga tergantung salatnya. Bila baik salatnya, semakin tinggi derajatnya. Bila buruk salatnya, semakin rendah derajatnya nanti di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian berikutnya, di antara keutamaan ibadah salat, salat adalah faktor terbesar di antara faktor-faktor yang ada, atau di antara sebab terbesar dimasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Jadi di antara sebab utama, sebab yang paling besar yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah dengan menjaga ibadah salatnya, menjaga ibadah salatnya. Kemudian berikutnya di antara keutamaan ibadah salat, bahwasanya setiap langkah kaki yang digunakan untuk menuju salat ke masjid, satu langkahnya dicatat 10 pahala. Satu langkahnya dicatat 10 pahala, dan digugurkan darinya 1 dosa, dan diangkat darinya 1 derajat. Ini keutamaan langkahnya saja. Melangkah ke masjid untuk salat, langkahnya berpahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian keutamaan berikutnya ibadah salat adalah orang yang datang ke masjid untuk salat, maka dia dianggap sedang bertamu di surga, sedang bertamu ke surga. Jadi orang-orang yang berangkat ke masjid untuk salat itu dianggap sebagai orang yang sedang bertamu ke surga. Maka bahagia hendaknya kita semua bisa bertamu di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun sekarang belum kita bisa melihatnya, walaupun sekarang kita belum bisa merasakan surga itu, tetapi Allah sudah menganggap kita sebagai tamunya yang bertamu ke dalam surganya. Kemudian keutamaan yang berikutnya dari keutamaan ibadah salat adalah setiap kali, setiap pagi, setiap sore seseorang berangkat ke masjid untuk salat, maka Allah siapkan untuknya hidangan di surga. Jadi orang yang berangkat ke masjid untuk salat pagi, sore, siang, malam, Allah siapkan hidangan dari surga. Mungkin ada yang bertanya, mana hidangannya? Nggak ada, nggak kelihatan. Itulah yang namanya iman. Iman itu identiknya dengan perkara yang tidak kelihatan. Iman itu seringnya untuk perkara yang gaib. Kalau nyata ada butuh iman, Fir'aun pun juga percaya. Kalau nyata Abu Jahal pun percaya. Tetapi orang beriman itu dituntut untuk percaya dengan perkara yang tidak tampak. Makanya seringnya orang tidak mau beriman karena tidak tampak. Maka di antara bentuk keimanan kita harus yakin orang yang berangkat ke masjid di pagi dan sore hari selalu dihidangkan oleh Allah hidangan dari surga. Hidangan dari surga. Mungkin sekarang kita belum memakannya, belum melihatnya, karena memang butuh iman untuk mempercayainya. Dan Allah akan berikan pada waktunya hidangan itu. Maka hakikatnya sekarang kita berangkat sholat ke masjid sedang menghidangkan
makanan di surga untuk diri kita sendiri yang bakal kita makan nanti setelah memasukinya insyaallah ta'ala. Kemudian berikutnya di antara keutamaan ibadah salat, dengan salat Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya untuk mendoakan orang-orang yang mengerjakan salat. Maka orang yang berangkat salat duduk ke masjid, dia selalu didoakan malaikat. Sebelum salat didoakan, ketika salat didoakan, setelah salat didoakan. Sampai kapan? Sampai dia keluar dari masjid yang dia salat padanya. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia. Doa terus menerus, bisa ratusan kali, ribuan kali. Dan kata para ulama, doa malaikat mustajabun. Doa malaikat mustajab. Makanya tidak mustahil setelah kita sering salat di masjid, semakin semangat salatnya, semakin semangat baca Al-Quran, semakin semangat berbakti dengan orang tua, semakin semangat untuk bertaubat. Karena memang berkat doa malaikat bagi orang-orang yang berangkat ke masjid. Kemudian di antara keutamaan ibadah salat adalah menunggu waktu salat berpahala jihad. Menunggu waktu salat berpahala jihad. Misal selesai salat subuh, apa yang ditunggu? Ditunggu salat zuhur. Selesai salat zuhur, apa yang ditunggu? Yang ditunggu salatul asr. Ketika di hati seseorang tertanam sifat menunggu salat setelah salat, maka sifat yang seperti ini melahirkan pahala jihad. Kata Nabi, seperti orang yang ribat, berjaga di medan perang pahalanya. Maka dari kita semua selesai sholat, yang paling kita tunggu adalah sholat berikutnya. Kadang kita kalau selesai sholat yang ditunggu macam-macam. Boleh saja, tidak masalah mau nunggu yang lain, tetapi ada yang lebih penting. Yang lebih penting adalah menunggu sholat yang berikutnya. Maka kita bayangkan dari ba'da subuh sampai zuhur berapa jam dia menunggu salat? Berjam-jam dia berpahala. Tapi kalau ada seseorang yang selesai salat, ya sudah selesai saja, tidak ada yang dia tunggu. Bahkan ketika mendengar azan, barusan azan lagi katanya. Berkesan tidak suka dengan dengar suara azan. Maka yang seperti ini tidak ada pahala menunggu bagi dia. Maka menunggu ada dua. Ada menunggu salat yang tertanam dalam hatinya. Ada menunggu salat di masjid. Dia berangkat lebih awal. Dia berangkat 10 menit sebelum azan. Dia berangkat 10 menit sebelum salat. Maka itu menunggu juga. Tetapi menunggu yang paling utama adalah menunggu di masjid. Walaupun menunggu di rumahnya juga mendapatkan keutamaan menunggu salat jika terpatri kuat dalam hatinya merindukan salat yang berikutnya. Kemudian berikutnya di antara keutamaan ibadah salat adalah orang yang keluar rumah dalam rangka menjalankan ibadah salat di masjid, maka dia mendapatkan pahala yang namanya pahala haji. Dia mendapatkan pahala haji. Mendapatkan pahala haji dalam keadaan ihram. Jadi orang yang belum sholat, belum haji, ternyata mudah mendapatkan pahala haji. Cukup dari rumahnya berwudu, berangkat ke masjid, kata Nabi,
dia mendapatkan pahala haji. Berarti pahala haji minimal sehari dapatnya berapa kali? 5 kali. Ditambah lagi nanti dengan salat syuruk, salatul isyraq, dapat lagi pahala haji. Berarti dalam sehari bisa mendapatkan 6 pahala haji. Itulah keutamaan salat yang luar biasa dibandingkan salat ibadah yang lainnya. Dia bisa menampung semua ibadah, keutamaan ibadah yang ada. Kemudian berikutnya, keutamaan ibadah salat adalah seseorang yang berwudu dari rumahnya, dia berangkat menuju masjid, maka dia akan tetap dicatat orang yang salat sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi berangkat dicatat pahala salat, duduk di masjid dicatat pahala salat, ketika salat dicatat pahala salat, selesai salat dicatat pahala salat, ketika pulang dicatat pahala salat, sampai ke rumahnya. Begitulah ibadah salat itu, pahalanya berlimpah ruah, sangat banyak. Maka pantaslah untuk seorang mukmin bergembira dengan ibadah salat yang pahalanya luar biasa banyaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya seseorang bekerja gajinya besar. Biasanya orang senang kalau kerja gajinya besar. Kalau perlu katanya 24 jam kerja, yang penting gajinya besar. Begitulah manusia dalam perkara dunia. Tapi mengapa manusia tidak semangat salat? Padahal salat itu kadang cuma 5 menit, terkadang cuma 10 menit, terkadang cuma 3 menit, tapi pahalanya amatlah besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hendaknya kita bersemangat melakukan ibadah salat, dan hendaknya kita menunggu-nunggu, menanti-nanti salat yang berikutnya. Kemudian di antara keutamaan yang berikutnya dari ibadah salat, salat itu melahirkan ketenangan dalam jiwa seseorang, ketenangan batinnya, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103, inna salatakum sakanun lahum, sesungguhnya salat untuk mereka, sesungguhnya salat engkau untuk mereka adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya salat akan melahirkan ketenangan untuk mereka. Dan juga disebutkan keutamaan ibadah salat adalah ibadah yang sangat bermanfaat untuk kesehatan badan seseorang. Sangat bermanfaat untuk kesehatan dan berdampak positif pada hubungan masyarakat dan keteraturan hidup manusia. Jadi orang yang rajin salat mudah-mudahan sehat. Orang yang malas salat bisa jadi sering terkena penyakit, terutama penyakit jiwa. Dan hendaknya kita semua memahami hal ini. Tidak ada ruginya menjalankan ibadah salat. Kemudian yang terakhir di kesempatan kali ini, dari keutamaan salat sebenarnya masih banyak keutamaannya, masih lebih kurang ada 40 atau 30 lagi. Yang terakhir kita sebutkan di sini, di antara keutamaan ibadah salat, ibadah salat adalah ibadah yang paling sempurna dari seluruh ibadah yang ada. Dibandingkan puasa, salat lebih sempurna. Dibandingkan haji, salat lebih sempurna. Dibandingkan sedekah, salat lebih sempurna. Dibandingkan i'tikaf, salat lebih sempurna. Salat
adalah ibadah yang paling sempurna yang dilakukan manusia. Dikarenakan di dalamnya ada zikrullah, di dalamnya ada tilawatul Quran, di dalamnya ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada tasbih, ada takbir. Di dalamnya ada khusyuk, di dalamnya ada tadabbur, di dalamnya ada kerendahan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kalau kita sebutkan tentang bagaimana kesempurnaan salat ini sungguh luas dan sungguh banyak. Dan benarlah kata para ulama bahwasanya ibadah salat itu ibadah yang paling sempurna. Bahkan salat itu tidak boleh seseorang melakukannya sambil buang air. Tapi kalau puasa boleh sambil buang air. Kalau salat tidak boleh sambil ngobrol. Kalau tawaf boleh sambil ngobrol. Begitulah kalau kita bandingkan salat dengan ibadah yang lain, maka akan kita dapati salat itu ritual yang paling sempurna. Kalau berpuasa boleh sambil tidak suci atau sambil terkena najis. Tapi kalau salat harus suci, pakaian, badan dan tempat, taharah hissiyah, taharah ma'nawiyah, harus lengkap pada salat. Dan ternyata salat ini ibadah yang sangat sempurna. Pantaslah kalau salat itu menjadi sebab di antara sebab utama dimudahkan seseorang mendapatkan surganya Allah dan diampuni dosa-dosanya. Maka dari kita semua memperhatikan ibadah salat ini dengan sebaik-baiknya, dengan serius memahami, dengan khusyuk, berharap besar kepada Allah dengan ibadah yang satu ini. Jangan kita sia-siakan. Walaupun hanya salat sunnah rawatib, atau tawu, atau salat duha, witir, tahajud, jangan remehkan. Karena salat ini ibadah paling sempurna yang akan diharapkan besar menyelamatkan seseorang dari siksa neraka Allah Jalla wa Ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang kita bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Karena keterbatasan waktu, ini dulu yang kita sampaikan, dan insyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.